Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah saudaraku yang sama-sama dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita lanjutkan taklim kita, yaitu bab taklim fadhail sedekah, bab tentang anjuran supaya zuhud, qanaah dan tidak meminta-minta. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah langsung kita mulai lanjutan dari yang taklim-taklim yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Luqman alaihissalam adalah seorang ahli hikmah yang terkenal, sehingga nasihat-nasihatnya disebutkan di dalam Al-Quran. Ia adalah seorang hamba dari Habasyah yang berkulit hitam. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ia menjadi seorang ahli hikmah. Dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menawarkan pilihan kepadanya, apakah ia menginginkan kerajaan atau hikmah. Ternyata ia lebih memilih hikmah. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, bagaimana jika kamu dijadikan raja dan menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana? Ia menjawab, jika ini perintah dari Tuhanku, maka aku tidak dapat mengemukakan alasan, sebab aku tentu akan menerima pertolongannya. Tetapi jika aku diberi pilihan untuk menerima atau menolaknya, maka aku memohon ampun, aku tidak ingin menanggung musibah. Para malaikat bertanya, mengapa wahai Luqman? Ia menjawab, kedudukan dalam pemerintahan itu sangat sulit. Hal-hal yang tidak disukai dan berbagai kezaliman mengelilinginya. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menyelamatkannya. Jika ia menjalankan pemerintahannya dengan adil, maka ia akan berhasil. Jika tidak, ia akan tergelincir dari jalan menuju surga. Manusia yang hidup di dunia dalam keadaan hina dina lebih baik daripada hidup mulia tetapi kemudian rusak akhiratnya. Barang siapa yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka dunia tidak akan dimilikinya dan akhirat pun akan terlepas darinya. Mendengar jawaban itu, para malaikat merasa heran. Kemudian ketika ia tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepadanya ilmu hikmah. Masya Allah. Dalam kitab Durrul Mansur, ilmu hikmah yang ia miliki dan nasihat-nasihat kepada anaknya yang diterangkan dalam banyak hadis sungguh menakjubkan. Salah satu nasihatnya adalah sebagai berikut. Wahai anakku, duduklah selalu di majelis para ulama dan dengarkanlah kata-kata ahli hikmah dengan penuh perhatian. Dengan cahaya hikmah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan hati yang mati sebagaimana Dia menghidupkan tanah yang mati kering dengan hujan lebat. Ketika ia sedang duduk bersama orang lain, orang dalam suatu majelis singgahlah. Ketika ia sedang duduk bersama orang lain, orang dalam suatu majelis. Ketika ia sedang duduk bersama orang lain, orang dalam suatu majelis. Ketika ia sedang duduk bersama orang lain dalam suatu majelis, singgahlah seorang laki-laki ke tempat itu dan berkata kepadanya,
bukankah engkau dahulu seorang hamba saya dari kaum itu? Ia menjawab, benar, saya pernah menjadi hamba sahaya mereka. Orang itu bertanya lagi, bukankah engkau yang pernah mengembalakan kambing di dekat kaki bukit itu? Ia menjawab, ya, sayalah orangnya. Orang itu bertanya lagi, bagaimana engkau dapat mencapai derajat yang sangat tinggi? Ia menjawab, karena saya melakukan beberapa hal dengan sungguh-sungguh, yakni takut kepada Allah, berkata benar, menunaikan amanah dengan sempurna, dan menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia. Luqmanul Hakim. Ia berkata, wahai anakku, berharaplah kepada Allah, tetapi janganlah engkau kehilangan rasa takut kepadanya. Dan takutlah kepada azab Allah, tetapi janganlah engkau berputus asa dari rahmat-Nya. Anaknya bertanya, bagaimana mungkin aku dapat menaruh perhatian kepada keduanya, yakni takut serta harap, sedangkan hati saya hanya satu. Ia menjawab, demikianlah sifat orang beriman, seolah-olah ia mempunyai dua hati. Salah satunya menyimpan harapan yang sempurna, dan yang satunya lagi menyimpan rasa takut yang sempurna kepada Tuhannya. Ia juga berkata, wahai anakku, banyak-banyaklah membaca Rabbik firli, karena di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada saat-saat tertentu jika engkau meminta kepadanya, Dia pasti akan mengabulkan permintaanmu. Rabbik firli. Wahai anakku, tidak ada amal soleh tanpa keyakinan. Barang siapa yang keyakinannya lemah, maka amalannya menjadi cacat. Anakku, jika syaitan menimbulkan keraguan-raguan di dalam hatimu, maka hendaklah engkau mengalahkannya dengan keyakinan. Apabila syaitan menjadikan engkau malas mengerjakan amal soleh, maka atasilah dengan mengingat kubur dan hari kiamat. Apabila syaitan mendekatimu dengan mengalihkan perhatianmu kepada kesenangan dunia atau takut pada kesusahan dunia, maka beritahukanlah kepadanya bahwa dunia adalah sesuatu yang pasti akan berakhir dalam keadaan bagaimanapun. Alhamdulillah, Allah Akbar, Alhamdulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, sekelumit taklim hari ini masih panjang lebar, insya Allah akan disambung ya. Kapan waktu, semoga Allah jumpakan kembali, kita sambungkan lagi taklim ini. Ini tadi sedikit banyak nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya yang diwahyukan sebagian oleh Allah SWT kepada Nabiullah Muhammad SAW sampai ada surat Luqman. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, semoga Allah SWT beri kepahaman apa yang kita dengar, Allah SWT beri kepahaman, dan kita sama-sama niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang belum mendengar, dan bisa di-share, di-subscribe, di-share kepada saudara-saudara yang lain sehingga sama-sama bisa memahami daripada arti makna dari kehidupan yang sesungguhnya. Untuk kesempurnanya majelis, saudaraku, kita tutup doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.